Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, good morning. How are you today? Bagaimana kabarnya pada hari ini? Semuanya sehat ya? Alhamdulillah. Semoga all of you stay healthy, stay in good mood, and always happy. Sehingga ketika kita punya mood yang bagus, kita selalu bahagia, tentu proses belajar kita juga akan turut bahagia. Oke, good morning everyone. Senang sekali pada pagi hari ini Sir Dedi bisa bertemu kalian kembali dalam mata kuliah kita English Critical Reading. Dan pada pagi hari ini kita akan kembali berbicara dan berdiskusi tentang esensi dari sebuah reading. Salah satu skill yang harus kita pahami di dalam critical reading adalah atau di dalam reading adalah bagaimana kita mampu menjadi seorang pembaca yang kritis, ya. Sehingga kalau teman-teman kritis itu nanti daya bacanya, daya pemahamannya itu nanti tentu akan berpengaruh terhadap hal-hal yang sekarang sedang teman-teman geluti atau hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, teman-teman sekalian, my students, eee, pada akhir-akhir ini ya, kita pernah mendengar dan pernah membaca di, apa namanya, di media online atau berita-berita online, bahkan di media sosial, ada kasus yang menimpa salah satu seorang guru ya yang ada di Indonesia, guru honorer yang saat ini sedang berada pada kasus hukum ya, karena dia dianggap telah melakukan tindak kekerasan kepada salah satu siswanya dan keluarganya dari pihak si siswa ini tidak menerima dengan apa yang, terjadi dengan anaknya. Sehingga seorang guru honorer ini sekarang diadukan ke polisi dan kasusnya sekarang sedang berjalan di pengadilan. Nah, bagaimana pendapat teman-teman terhadap kasus ini? Dan tentu narasi yang ada ya, baik di media sosial ataupun di media-media online yang lainnya, akan membuat pemahaman kita antara satu dan yang lain tentu akan memiliki pemahaman dan analisis yang berbeda. Oke, bagaimana kira-kira kawan-kawan sekalian? Ya. Oke, terima kasih banyak atas responnya yang sangat bagus sekali dan bervariasi ya. Nah, media yang kita baca, baik di media online ataupun di media sosial, tentu nanti pemahaman kita antara siswa yang satu atau mahasiswa yang lainnya tentu akan berbeda. Kenapa hal ini berbeda? Tentu ini karena proses berpikir kita yang berbeda. Nah, inilah yang akan kita bahas pada pagi hari ini, yaitu tentang critical reading atau membaca kritis and its skills. Dan skill-skill apa saja sih yang harus kita pahami, yang harus kita kuasai ya di dalam memahami sebuah teks bahasa Inggris ataupun teks yang berbahasa Indonesia. Oke kawan-kawan sekalian, kita akan lanjutkan pembahasan kita yang pertama yaitu tentang definisi critical reading atau membaca kritis. Critical reading is a level of reading that aims to understand the meaning of the text in depth by applying critical thinking process involving the ability to analyze and evaluate to understand the meanings as a whole, both explicit and implied. Jadi kawan-kawan sekalian, critical reading itu adalah level reading kita atau kemampuan level reading kita yang bertujuan agar kita mampu memahami sebuah teks yang kita baca itu dengan makna yang lebih dalam ya, dengan proses berpikir kita yang kritis. Tentu proses-proses ini nanti akan ada proses menganalisis, proses mengevaluasi untuk memahami sebuah teks secara keseluruhan ya, baik yang tertera secara eksplisit ataupun tertera secara implisit. Jadi teman-teman mampu memahami makna yang terkandung di dalam sebuah bahan bacaan tersebut dengan makna-makna implisit atau eksplisit yang terkandung di dalamnya. Sehingga through critical reading skills, readers are expected to have the ability to understand meaning comprehensively. Ya, jadi kita dengan adanya critical reading ini, kita diajarkan dan diharapkan agar mampu memiliki kemampuan untuk memahami sebuah teks secara komprehensif, ya, atau di dalam bahasa Arabnya itu dengan makna kafah, secara keseluruhan. Sehingga ketika kita berkomentar atau memberikan sebuah pendapat terhadap sebuah bahan bacaan kita tersebut,
nanti kita memiliki makna yang holistik, makna yang menyeluruh, sehingga kita akan mampu memahaminya dengan baik, dengan sempurna, dan tentu nanti akan berpengaruh baik juga untuk diri kita. Oke kawan-kawan sekalian, setelah kita mengetahui definisi dari critical reading, ya dalam sebuah konteks kita membaca bahasa Inggris, teks berbahasa Inggris ataupun berbahasa Indonesia, tentu ada beberapa skill yang harus kita kuasai. Nah, pada kesempatan kali ini, kawan-kawan sekalian, ini ada 6 skill yang harus kita mampu kuasai dengan bagus, dengan baik di dalam sebuah proses reading skill. Yang pertama yaitu adalah skill interpreting skills ya, di mana interpreting skills ini adalah kemampuan kita atau keterampilan kita di dalam memahami dan memberikan makna terhadap sebuah informasi, ide, atau pesan dalam teks atau konteks tertentu. Nah, di dalam membaca kritis, keterampilan interpretasi ini berarti dapat mengartikan teks ya dengan memperhatikan makna-makna yang mungkin tidak dinyatakan secara langsung ya. Dan kita berupaya untuk mencoba memahami maksud yang lebih dalam dari apa yang dimaksudkan atau yang diinginkan oleh seorang penulis di dalam media yang ia tulis, yang kemudian kita baca bersama. Yang kedua kawan-kawan yaitu adalah skill analysis atau analysis skills. Nah, skill analysis ini adalah keterampilan kita untuk membongkar informasi atau teks yang menjadi bagian-bagian yang lebih kecil untuk memahami sebuah struktur, elemen, dan hubungan antar bagian dalam teks tersebut. Nah, dalam konteks membaca kritis kawan-kawan sekalian atau studi akademis, keterampilan analisis ini akan memungkinkan kita sebagai seorang pembaca untuk dapat mengevaluasi ya, dapat menginterpretasi dan memberikan makna terhadap informasi yang ada. Jadi kita dituntut untuk mampu menganalisis arah dari bahan bacaan yang sedang kita baca. Selanjutnya yang ketiga kawan-kawan sekalian ada inference skill ya. Inference skill ini adalah skill kita sebagai seorang pembaca di mana kita menginference atau menyimpulkan awal dari sebuah teks dengan melihat keadaan-keadaan yang tertera di dalam teks sebelum membaca keseluruhan teks. Nah, misal kawan-kawan kalau kita sedang berada di dalam rumah misalnya, kemudian di luar rumah kita melihat orang yang pakai jaket tebal mungkin kemudian pakai payung. Nah, berarti kita bisa menyimpulkan awal bahwa oh seseorang yang sedang berada di luar rumah tersebut berada dalam keadaan berada pada cuaca yang tidak baik sehingga dia merasa dingin atau mungkin karena hujan dan lain sebagainya. Nah, dari mana kita mengetahui ini? Tentu dari inference skill kita terhadap pakaian yang ia gunakan. Walaupun misalnya di dalam sebuah bahan bacaan tersebut tidak dinyatakan secara jelas keadaan cuaca yang sedang dialami oleh seorang yang berada di luar rumah tersebut. Selanjutnya yaitu ada evaluation skills. Nah, evaluation skills ini adalah kemampuan kita kawan-kawan sebagai seorang pembaca untuk mampu mengevaluasi bahan bacaan yang sedang kita baca. Misal, apakah bahan bacaan yang kita baca ini adalah bahan bacaan yang memiliki sumber yang tidak resmi misalnya. Kemudian kemampuan kita untuk mengevaluasi bahan bacaan tersebut misalnya, oh bahan bacaan ini hoax ternyata narasumbernya tidak kredibel misalnya. Nah, ini adalah kemampuan kita untuk di dalam evaluation skill. Selanjutnya ada explanation skills. Explanation skills ini adalah kemampuan kita untuk mampu menjelaskan ulang materi yang kita baca dengan daya pemahaman kita yang bagus, dengan uh, dikontekskan dengan peristiwa-peristiwa yang mungkin sedang terjadi atau pernah kita alami, sehingga kita bisa menjelaskannya dengan baik dan lugas dan membuat makna yang sedang kita baca tersebut bisa dipahami baik oleh diri kita sendiri ataupun oleh orang lain. Dan skill selanjutnya kawan-kawan, yang keenam yaitu self regulation skills. Nah, self regulation skills ini adalah skill di mana kita untuk membuat diri kita ini terregulasi. Maksud terregulasi ini kawan-kawan, kita terikat, kita tetap terfokus, kita tidak terdistraksi oleh hal-hal yang mungkin membuat kita menjadi tidak fokus terhadap pemahaman makna dari bahan bacaan kita itu.
Nanti dari keenam skill ini akan kita jelaskan secara detail, sehingga nanti akan membuat kita memahami, oh di dalam critical reading skills ada skill-skills atau kemampuan-kemampuan yang harus kita kuasai dengan baik sebagai seorang akademisi. Oke, sudah mulai tergambar ya dari apa yang sudah saya jelaskan di awal tadi tentang apa itu critical reading dan apa saja skill-skill yang harus dipahami. Oke, kawan-kawan sekalian, sekarang mari kita bahas secara mendalam terhadap skill yang ada di dalam critical reading ini. Yang pertama yaitu interpreting skill. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi bahwa interpreting skills is used to understand, reveals meaning or significance broadly from various situation, data or event. Jadi interpreting skills ini adalah kemampuan kita ya untuk memahami sebuah bahan bacaan tersebut secara jelas, secara luas dengan memahami data, situasi atau event yang ada. Sehingga ketika kita membaca sebuah bahan bacaan, oh berarti bacaan-bacaan ini nanti akan memiliki makna akademik misalnya, atau oh ini berdampak atau berimplikasi terhadap bermuatan politik atau misalnya lebih condong kepada seseorang dan lain sebagainya. Jadi dalam interpreting skill ini kita diminta untuk memahami situasi, data ataupun aktivitas-aktivitas yang ada dalam sebuah bahan bacaan. Lantas, apa saja indikator yang ada di dalam interpretation skills? Yang pertama yaitu categorizing, bagaimana kita mengkategorikan bahan bacaan kita. Kemudian explaining the meaning, kita mampu mendeteksi bahan bacaan tersebut melalui misalnya gaya bahasanya, pemilihan kosakatanya. Dan yang ketiga yaitu kita mampu memberikan klasifikasi atau membuat deskripsi terhadap respon kita dari sebuah bahan bacaan tersebut. Skill yang kedua kawan-kawan yaitu analytical skill. Analytical skills used to identify and relate statements, questions, concept, or description to express belief. Jadi analytical skill atau skill analysis ini membuat kita untuk mampu mengidentifikasi dan merelatekan statement yang ada di dalam sebuah bacaan, pertanyaan-pertanyaan yang ada, konsep-konsep yang ada, serta deskripsi yang ada untuk mengekspresikan daya pemahaman kita dan rasa percaya kita terhadap bahan bacaan yang sedang kita baca. Jadi analisis skill ini penting sekali teman-teman. Ya, jadi jangan sampai ketika kita membaca langsung kita baca saja enggak. Kita harus mampu menganalisisnya dengan baik dan detail. Nah, lantas kawan-kawan sekalian apa saja indikator-indikatornya? Ya, yang pertama kita mampu mendetek ideas. Kita mampu mendetek ide yang ada di dalam sebuah bahan bacaan kita tersebut. Misal seperti yang saya sampaikan tadi, misalnya oh ketika kita ngebaca nih kayaknya nggak independen nih beritanya misalnya kan, mungkin lebih condong kepada seseorang atau sebuah kelompok ya. Ini kita harus mampu menganalisisnya. Kemudian kita mendetek argumen-argumen yang ada di dalam bahan bacaan tersebut ya, yaitu dengan memperhatikan statement-statement yang mungkin tertera di dalam sebuah teks ya, yang mungkin ada opini atau sudut pandang tertentu ya. Baru yang kemudian yang ketiga, kita mampu menganalisis argumen tersebut dengan baik sehingga pemahaman kita menjadi holistik atau menjadi lebih kafah atau secara menyeluruh terhadap bahan bacaan kita. Selanjutnya kawan-kawan sekalian, skill yang ketiga yaitu inference skills ya. Inference skills itu kemampuan kita untuk meriletkan keadaan atau bahan bacaan kita dengan pengetahuan-pengetahuan kita yang sudah terekam di dalam benak kita. Nah, tadi kalau Sir Dedi bisa jelaskan misalnya kita ngelihat orang di luar pakai baju tebal misalnya atau pakai jas hujan misalnya ya kan. Nggak mungkin orang tersebut mau pergi ke pesta secara logika walaupun mungkin dia juga mau pergi ke pesta. Tetapi image yang melekat di dalam diri kita bahwa oh orang yang pakai jas hujan ini kayaknya di luar sedang hujan dan dia ingin pergi ke suatu tempat ya. Sehingga ini inference skill kita sebelum kita membaca bahan bacaan kita dengan secara detail. Definisi dari inference skills ini adalah used to identify the element necessary to draw that conclusion makes sense, conjectures and hypotheses, and consider relevant information. Jadi kita mampu membuat hipotesis awal,
dugaan sementara, asumsi awal kita terhadap peristiwa atau event yang sedang terjadi. Lantas apa saja indikatornya teman-teman sekalian? Ya, indikator kita di dalam memahami inference skills ini adalah drawing conclusion, artinya membuat kesimpulan awal atau menyimpulkan aktivitas yang kita baca tersebut atau hasil dari kita baca tersebut melalui daya asumsi awal kita atau hipotesis awal kita. Kemudian hipotesis awal kita terhadap sebuah bahan bacaan ini kita relatekan dengan evidence atau bukti-bukti yang mendukung, sehingga argumen kita terhadap sebuah statement atau daya tafsir kita terhadap sebuah statement tersebut yang tertera di dalam sebuah reading text, ya, itu kita mampu buktikan dengan evidence-evidence yang ada, sehingga ada alternatif, ya, ada alternatif lagi untuk kita berikan conclusion akhir, ya. Jadi kita tidak boleh langsung menjudge saja dari bahan bacaan. Kita harus support dengan evidence-evidence yang ada, sehingga dengan evidence-evidence ada itu akan membuat hipotesis kita mungkin lebih kuat lagi atau hipotesis awal kita tadi tertolak. Nah, jadi teman-teman harus mampu memahaminya, ya. Ini udah kayak research aja kawan-kawan, ya. Oke. Sebelum saya lanjutkan sampai di sini ada yang mau ditanyakan terhadap skills dari sudah 3 ya. Kita ada 3 lagi. Oke, silakan. Mungkin ada yang mau bertanya sebelum saya lanjutkan? Oke, terima kasih banyak atas pertanyaannya, sangat inspiratif sekali ya. Pertanyaannya berbobot sekali dan ini akan membuat proses belajar kita menjadi lebih hidup lagi kawan-kawan ya. Oke, kita lanjut. Yang keempat yaitu evaluation skills. Evaluation skills used to assess the credibility of statements based on perceptions, situations, belief, opinion. Jadi skill mengevaluasi ini kawan-kawan digunakan untuk mengakses, untuk menilai the credibility of statement, kredibilitas dari statement yang sedang kita baca berdasarkan persepsi, situasi, kemudian keyakinan kita, bahkan atau mungkin opini-opini kita dan opini-opini orang lain. Jadi kita di dalam mengevaluasi ini, misalnya kita sudah ngebaca nih satu paragraf atau beberapa paragraf nih. Nah, kita evaluasi dulu bagaimana nih situasinya konkret atau tidak, ini hoax atau tidak, benar atau tidak, dan kita support dengan persepsi kita, situasi yang ada, keyakinan yang kita miliki, atau mungkin opini-opini yang kita miliki, sehingga menjadi lebih baik lagi. Lantas, kawan-kawan sekalian, apa yang menjadi indikator ya di dalam evaluation skills ini? Yang pertama yaitu assessing claims, bagaimana kita menilai claims-claims yang ada atau pendapat-pendapat yang ada di dalam sebuah bahan bacaan atau situasi yang ada di dalam sebuah bahan bacaan. Dan yang kedua yaitu kita mengakses, ya, menilai argumen-argumen yang ada. Terkadang kan misalnya lewat pemilihan diksi yang ada itu nanti pemahamannya akan berbeda. Misal ya, ketika kita membuat di dalam sebuah teks itu misalnya kita baca I'm hungry dan ada teks lagi misalnya bilang I'm starving. Dari pemilihan kosakata ini kita mampu menilai argumen atau pendapat statement yang diberikan oleh seorang penulis ini atau seorang pembicara ini. Kata-kata I'm hungry berarti dia lapar tapi masih bisa menahan. Ya, dia lapar, keadaannya lapar tapi dia bisa menahan. Tetapi kalau orang bilang I'm starving, dia sudah betul-betul lapar. Jadi kalau kita misalnya mau pesan makan ya jangan pesan makan yang mesannya yang lama-lama atau yang penyajiannya lama. Ini nanti akan membuat seseorang tersebut malah menjadi lebih bisa jadi sakit ya karena kelaparan tersebut. Karena kata-kata hungry dan starving itu memiliki makna yang sama, memiliki terjemahan yang sama, tetapi nanti pemahamannya atau interpretasinya itu tentu akan berbeda ya. Yang kelima kawan-kawan sekalian yaitu explanation skills. Explanation skills used to state an explanation about information, data, evidence based on ideas, concepts, method, and criteria. Jadi explanation skill ini
kita gunakan nanti untuk menyatakan sebuah penjelasan terhadap informasi yang telah kita dapatkan dalam sebuah bahan bacaan. Data-data yang telah kita dapatkan, bukti-bukti yang telah kita dapatkan dalam sebuah bahan bacaan, konsep-konsep yang ada, metode atau kriteria yang ada. Sehingga dengan explanation skills ini nanti membuat pemahaman kita menjadi lebih kokoh, ya, menjadi lebih hebat lagi dan menjadi lebih baik lagi. Lantas apa saja kawan-kawan sekalian yang menjadi indikatornya ya di dalam explanation skills ini? Yang pertama yaitu justify the procedures. Kita nanti mampu melihat prosedur-prosedur yang ada di dalam sebuah bahan bacaan tersebut. Yaitu misalnya kita melihat bagaimana informasi ini disajikan sehingga kita bisa melihat bahwa ini informasi bisa diterima atau tidak. Kemudian yaitu sub skill untuk menyatakan sebuah hasil dari bahan bacaan kita tersebut. Misalnya, prosedur tersebut nanti akan membuat bahan bacaan kita ini lebih akurat hasilnya dan kita mampu menganalisisnya menjadi lebih tajam lagi. Dan yang terakhir yaitu present argument. Present argument ini yaitu setelah kita membaca, setelah kita menelaah, meneliti, mengkaji lebih dalam, baru kita kemudian bisa memberikan argumen. Kita menghadirkan sebuah argumen yang baru terhadap hasil dari bahan bacaan kita. Sehingga kita bisa menjadi lebih kritis lagi terhadap bahan bacaan kita. Jadi misalnya eh, di dalam bahan bacaan tersebut misalnya lebih mengarah kepada suatu golongan, suatu eh, kelompok, kita lebih bisa menilainya. Ini lebih independen bahan bacaannya atau tidak, sehingga kita bisa menilai oh ini kredibel, oh ini tidak kredibel. Oke, yang terakhir kawan-kawan yaitu self-regulation skills. Self-regulation skills used to monitor cognitive activity through analysis and evaluation toward ourselves. Jadi self-regulation skills ini adalah skill yang kembali kepada diri kita sendiri. Apa itu kawan-kawan? Yaitu agar kita mampu memonitor hasil dari aktivitas kognitif kita terhadap bahan bacaan yang telah kita baca. Sehingga ketika kita menganalisis atau memberikan argumen yang baru terhadap bahan bacaan kita tersebut, kita tetap bisa mengontrol diri kita sebagai seseorang yang berada di tengah-tengah, ya. Sehingga nanti kita bisa memahami bacaan tersebut dengan baik karena kita lebih independen di dalam memahami bahan bacaan tersebut sehingga tidak condong ke kiri atau tidak condong ke kanan. Oke, indikatornya apa saja? Yaitu self-assessment, reflecting on views or actions individuals based on prejudice, stereotypes, dominative actions, reveal the factors within oneself that can influence to accept or reject certain actions. Jadi self-assessment ini nanti membuat kita ini mampu merefleksikan terhadap bahan bacaan tersebut. Sehingga ketika kita membaca, kita bisa memahami secara detail, dengan baik, dengan lugas. Karena self assessment ini sangat penting sekali kawan-kawan. Kenapa? Karena banyak sekarang orang misalnya terjerat oleh kasus ITE misalnya ataupun pembulian cyber itu karena mereka tidak memiliki self regulation skills di dalam hasil kajian terhadap bahan bacaan mereka. Sehingga ketika mereka berbicara atau menyampaikan ide barunya itu lebih uh, tidak independen, kemudian tidak berdasar, kemudian tidak memiliki data yang kuat, sehingga dan itu hanya berdasarkan oleh karena emosi atau ego atau karena perasaannya yang mungkin tidak bisa dikendalikan sehingga ketika menyampaikan argumen yang baru akan membuat konflik baru. Nah, jadi self regulation skills ini adalah kunci dalam critical reading atau membaca kritis sehingga ketika kita membaca kita betul-betul memiliki data yang kuat, yang baik sehingga kita memiliki self correction. Ada koreksi di dalam diri kita sendiri, ya. Ya, ternyata kita sudah habis slide-nya ya. Sudah thank you saja ini. Oke, kawan-kawan sekalian. Itu penjelasan yang bisa saya disampaikan terhadap materi English Critical Reading dan skill-skills yang ada yang harus kita kuasai. Oke, sampai di sini kawan-kawan. Mungkin ada yang mau ditanyakan atau mau didiskusikan ulang
atau mungkin bisa memberikan contoh-contoh yang pernah teman-teman alami dalam bahan bacaannya? Ayo kita, berdiskusi. Oke, diskusinya bagus sekali dan sudah saya berikan, penguatan terhadap hasil diskusi teman-teman tadi, sehingga pembahasan kita menjadi lebih, perfect ya, menjadi lebih sempurna. Saya harapkan, melalui materi ini teman-teman bisa menjadi seorang pembaca yang kritis terhadap bahan bacaannya, dengan berdasarkan atau berpijak kepada skill-skill yang 6 tadi yang sudah saya jelaskan secara detail. Oke, kawan-kawan sekalian, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan. Insya Allah nanti akan kita sambung lagi di minggu depan. Ini saja, mari kita akhiri materi kita dengan sama-sama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.